Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda selama 2 jam ke depan. Malam hari ini tentunya kami sudah menyiapkan sejumlah sajian menarik untuk Anda. Termasuk malam ini kami akan ajak Anda untuk ikut berdiskusi mengenai arena politik Pilgub Jakarta 2024, di mana PKS ini sudah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman dalam Pilgub Jakarta 2024. Apakah kemudian respon dari partai-partai lain? Apakah pula bakal calon wakil gubernur Jakarta ini merupakan harga mati bagi PKS? Dan akankah PDIP dan PKB justru berkoalisi tanpa PKS? Kami selengkapnya akan membahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu, Caca? Benar sekali, Ken. Selain itu juga kita akan mengupdate bagaimana seorang wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu, yang tewas bersama dengan 3 anggota keluarganya. Dan dikabarkan saat ini aparat kepolisian sedang mencari tahu penyebab kebakaran karena pihak dari keluarga bahkan juga pihak dari PWI ingin mengusut tuntas kasus ini. Dikatakan Riko Sempurna Pasaribu sebelumnya begitu gencar memberitakan kasus terkait judi dan juga narkoba. Semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kebakaran kembali terjadi di pemukiman padat penduduk di ibu kota Jakarta. Siang tadi 4 rumah di Jalan Kampung Bali 6, Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kobaran api, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini cepat menghanguskan 4 rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bali 6, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebakaran yang berada di sebuah gang tersebut membuat warga sekitar panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak selang beberapa lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Api berhasil dilokalisir dan dipadamkan setengah jam kemudian. Salah seorang nenek yang melihat rumahnya ikut terbakar mencoba masuk ke dalam rumah. Namun, aksinya berhasil dicegah ke aparat kepolisian dan juga warga. Wanita parubaya itu kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebelumnya, kebakaran juga terjadi di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, di mana kebakaran terjadi tak lama berselang setelah kawasan tersebut diguyur hujan. Kebakaran ini menghanguskan sebuah rumah makan berlantai 2. Pemilik warung makan dan warga pun panik melihat kobaran api yang sudah membesar. Salah satu warga mengatakan kebakaran dipicu akibat percikan api yang diduga korsleting dan kemudian percikan api merembet ke kasur dan api pun membesar. Petugas damkar dan warga pun berjibaku memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dan puluhan personil damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan dan melokalisir api. Dilaporkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Empat sumur tambang minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Ya, besarnya kobaran api disertai dengan kepulan asap hitam mengandung gas membuat warga ketakutan. Bahkan beberapa pekerja tambang yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian lari menyelamatkan diri. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari mesin perahu ketek yang tengah mengambil tumpahan minyak di aliran Sungai Parung di Desa Seri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Oh, nah yang api besok tuh kuburan nah. Jarak kalau Cak 100 meter melakukan penambangan.
Kita ke informasi selanjutnya, di mana jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan dilakukan 1 Juli mendatang, di mana salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sudirman mendapat kunjungan dari keluarganya di Polda Jawa Barat. Ya, sementara itu di jagat media sosial ramai dengan kemunculan foto Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang mengikuti turnamen badminton. Jelang digelarnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli mendatang, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sudirman mendapat kunjungan dari keluarganya di Polda Jawa Barat. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairoh, akhirnya bertemu Sudirman di ruang Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Setelah terakhir kalinya mereka bertemu sebelum hari Lebaran di Lapas Kesambi, Cirebon. Pak, ini kan udah lama nggak bertemu dan hari ini baru bertemu nih, gimana nih Pak? Ya rasa enak plong, jadi kan was-was gitu. Tapi kondisinya Sudirman tadi pas ketemu sehat? Nggak ada keluhan apa-apa? Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kini ditahan di Rutan Polda Jawa Barat. Ia bersama ke-6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017. Sementara itu, berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 20 Juni lalu sudah diperiksa tim jaksa peneliti. Hasil penelitian jaksa disampaikan bahwa berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap dan akan dikembalikan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara Peggy melalui surat P19 yang telah dikirim ke Polda Jawa Barat. Berkas akan dikembalikan dalam 7 hari terhitung dari hari Kamis kemarin. Di tengah mencuatnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi sorotan publik, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, seolah hilang tanpa berita. Rudiana tidak pernah tampil di depan publik usai klarifikasi terakhirnya. Namun kini Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan publik usai fotonya tersiar di jagat media sosial. Tampak Rudiana turut mengikuti turnamen bulu tangkis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di salah satu gor di Jalan Tuparev, Kota Cirebon, Jawa Barat. Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota dan jajarannya. Kemunculan foto Rudiana disesalkan oleh kuasa hukum Liga Akbar, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Itu kami sangat menyayangkan lah selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga, karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam viral dan menjadi sorotan publik usai ditangkapnya Peggy Setiawan yang kini ditetapkan menjadi tersangka. Belakangan sejumlah pihak bermunculan menjadi saksi kasus berlomba memberi keterangan, sementara pihak Peggy Setiawan mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Padang kembali mendatangi Direktorat Propam Polda Sumatera Barat untuk kedua kalinya. Ya, LBH Padang dimintai beberapa keterangan sekaligus kelengkapan berkas terkait dugaan pelanggaran kode etik 17 personil Samapta Polda Sumbar dalam tragedi Jembatan Kuranji 9 Juni 2024 lalu.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani, dan rekannya Adrizal selaku penanggung jawab isu Fair Trial LBH Padang datang ke Mapolda Sumbar dan langsung memberikan tambahan keterangan Subsitpaminal Direktorat Propam. Kurang lebih 15 pertanyaan disodorkan petugas kepada tim LBH yang menjadi kuasa hukum keluarga Afif Maulana dan 7 anak lainnya yang menjadi korban dugaan penyiksaan oleh 17 terduga pelaku personil Samapta yang membubarkan rencana tawuran 3 pekan lalu. Pemeriksaan dan penambahan dokumen serta keterangan tersebut hampir 3 jam. Saat ini LBH telah menyiapkan dokumen dan bukti-bukti tambahan agar proses sidang etik 17 personil Samapta Polda Sumbar segera digelar. Hari Rabu kemarin melakukan pengaduan di Propam terkait dugaan penyiksaan oleh tim Samapta Polda Sumbar yang terjadi terhadap tragedi Jembatan Kuranji. Tadi kami sudah ditanyai sejak pukul sekitar jam 11:30 dan sekarang sudah selesai, ada 2 orang yang diperiksa, saya dan 1 tim saya. Kami sudah memberikan keterangan dan menceritakan apa yang kami ketahui dan juga memberikan beberapa foto-foto yang kami miliki terkait dugaan penyiksaan itu. Kami diminta oleh Propam untuk melengkapi dokumen dan melengkapi beberapa hal termasuk juga segera untuk menghadirkan saksi-saksi dalam proses dugaan pelanggaran etik dan disiplinnya. Tanda tanya penyebab kematian Afif Maulana, seorang siswa SMP yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat belum terungkap. Di mana Kapolda Sumatera Barat mengakui adanya kesalahan prosedur yang dilakukan aparat saat membubarkan massa tawuran di depan Mapolsek Kuranji, tetapi tidak ada penanganan untuk Afif. Sementara Kompolnas menemukan sejumlah fakta-fakta yang saling silang dengan keterangan yang tengah dikumpulkan. LBH Padang pun berharap kebenaran atas kematian Afif ini segera terungkap. Kematian Afif Maulana, siswa SMP yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat masih menyisakan tanya. Pernyataan terbaru Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, mengakui ada kesalahan prosedur yang dilakukan aparat saat membubarkan massa tawuran di depan Mapolsek Kuranji, namun tidak pada penanganan Afif Maulana. Kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Senada dengan Kapolda Sumbar, Kompolnas menyebut ada SOP yang dilanggar saat pembubaran aksi dan berencana menggali informasi dari sejumlah saksi. Fakta-fakta yang tengah dikumpulkan Kompolnas didukung dengan pembuktian yang akurat, termasuk dari hasil otopsi jasad korban. Apa yang beredar di media, berapa terbukti tidur rokok, menendang dan sebagainya sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan karena apa? Ketika ditanya siapa yang nyundut, yang disundut, oh saya nggak kenal namanya karena pakaian preman. Ini perlu didalami dengan pengenalan wajah. Kendati demikian, keluarga Afif Maulana tidak meyakini buah hatinya terlibat aksi tawuran dan tewas karena terjun ke sungai, lantaran luka lebam yang ditemukan di tubuh korban. Yakin saya bang, saya nggak ngelihat anak saya itu nakal, gitu nggak ada. Itu pun dia juga penakut orangnya, nangis, iya juga gampang nangis, sakit demam aja dia nangis. Sakit kepala, sakit perut, dia nangis tuh harus dicepat diobat. Jadi nggak yakin saya ikut tawuran gitu bang.
Dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat memang sudah diakui oleh Kapolda Sumatera Barat. Namun Irjen Suharyono menegaskan korban Afif Maulana tidak termasuk dalam 18 orang yang diamankan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sesaat lagi dialog politik ini menarik untuk Anda saksikan. Kira-kira apa tema kita malam hari ini, Ken? Betul sekali, malam hari ini kita akan membahas mengenai Pilgub Jakarta 2024, di mana PKS ini telah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Lalu bagaimana respon partai lain dan apakah juga terbuka peluang untuk koalisi antara PDIP dan juga PKB tanpa PKS? Usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Partai Keadilan Sejahtera PKS telah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta 2024. Langkah PKS mengusung duet yang disingkat AMAN itu mendapatkan beragam respons. Salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Wasekjen PKB Saiful Huda menilai ada bahayanya PKS menduetkan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Alasan Huda karena PKS sampai saat ini belum mempunyai golden ticket untuk mengusung cagup atau cawagup sendiri. Partai yang tidak punya golden ticket semestinya tidak menggunakan cara memborong begitu, kira-kira begitu. Pada posisi seolah-olah teman-teman PKS sudah mendapatkan golden ticket. Itu aja sih. Menyadari PKS belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendirian, Presiden PKS Ahmad Saihu memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman. Terkait perkembangan koalisi, Saihu juga membangun komunikasi dengan sejumlah partai. PKS berupaya Anies dan Sohibul mendapat dukungan penuh. Lantas, apakah partai lain menerima keinginan PKS mengusung Anies Sohibul Iman? Apakah posisi bakal cawagup harga mati bagi PKS? Ataukah PDIP dan PKB berpeluang koalisi tanpa PKS? Lalu, bagaimana dengan PKB yang sudah lebih dahulu mendeklarasikan mendukung Anies? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana dinamika di Pilgub Jakarta 2024, di mana yang sudah santer nih PKS ini mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk bertarung dalam Pilgub Jakarta 2024. Bagaimana kira-kira respon partai-partai yang lainnya dan bagaimana pula peluang koalisi antar partai yang mungkin bisa terjadi dengan keputusan ini? Nah, malam hari ini kami akan mengajak Anda membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Ada Mas Adi Prayitno malam hari ini hadir langsung di sini. Mas Adi, apa kabar? Sehat? Sehat, Ken. Sehat ya. Malam. Dan kita juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Saiful Huda, Wasekjen PKB. Assalamualaikum, Bang Saiful. Salam, Mbak. Mas Adi, malam. Ya, nanti juga akan bergabung Bang Muhammad Iqbal, jubir dari PKS, dan juga Mas Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP. Oke, menunggu sambil bergabung semuanya, mungkin kita mengawali dari PKB dulu, melihat ataupun merespon sikap dari PKS ini seperti apa, Bang Saiful Huda? Sudah mendeklarasikan mengusung Pak Anies dan juga Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta. Ya, PKS sahabat baik, kemarin dalam Pilpres kita bareng-bareng. Cuman kemarin saya kritik memang, terkait dengan gaya borongan PKS. Dalam pandangan kami, ketika partai tidak punya golden ticket, semestinya tidak perlu buru-buru menyampaikan atau mendorong posisi dua sekaligus, baik gubernur maupun wakil gubernur. Nah, pada konteks itu waktu itu saya sampaikan ketika teman-teman PKS mengusung Mas Sohibul Iman, kita apresiasi betul karena kita semua ingin partai mendorong kader terbaiknya, dan waktu itu kita apresiasi, dan bahkan waktu itu saya sampaikan saya kira ini pilihan terbaik PKS mengusung Mas Sohibul Iman. Nah,
Terus kemudian memang sempat dikoreksi 2 hari berikutnya gitu. Jadi sekali lagi kita memahami suasananya, karena juga masih dalam suasana masih cair situasi politiknya. Jadi PKB bisa memahami situasi itu dan semua akan terus berproses sampai nanti di ujungnya siapa yang akan mengusung Mas Anies dan Mas Anies akan berusung akan didampingi oleh siapa. Nah, di luar dinamika itu semuanya, di internal kami sendiri memang masih ada 2 nama dan terus kami godok sampai hari ini. Awal kami sudah menerima rekomendasi 1 nama dari DPW PKB DKI Jakarta dan rekomendasinya sudah kami terima di Despilkada DPP. Bang Saiful. Dan kami padukan dengan 1 nama lagi. Yaitu Mbak Ida Fauziah di Despilkada DPP. Oke, 1 namanya sudah ada lah. Kalau 2 nama yang tadi dari internal itu siapa, Bang Saiful Huda? Dari internal 1, terus yang dari eksternal Mas Anies. Jadi 1 Mbak Ida Fauziah, yang kedua Mas Anies. Jadi hanya ada 2. Oke, jadi 2 nama itu ya yang kemudian sedang digodok oleh PKB. Nah, tapi kita langsung tanyakan saja dulu yang sudah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Bang Muhammad Iqbal, ini katanya benar tidak sih memberikan kuasa kepada Pak Anies untuk memilih sendiri siapa yang kemudian menjadi wakilnya? Ya, saya kira ini kan bagian dari ikhtiar ya, istihadnya teman-teman pimpinan PKS bahwa untuk Jakarta kita ingin tetap Mas Anies diusung. Tetapi di satu sisi kita juga ingin bahwa kader PKS ini mendapat kesempatan menjadi wakil. Karena sudah ada lampu hijau dari Nasdem, walaupun belum secara resmi, belum secara surat menyurat, makanya kami berani mendeklarasikan diri. Karena bagi kami, ketika Pak Anies ingin maju sebagai calon gubernur, maka syaratnya adalah masuk sebagai kader atau mengambil wakilnya dari kader PKS. Saya kira ini yang menjadi salah satu landasannya. Yang kedua, kami sangat terbuka juga dukungan dari partai-partai lain. Kalau memang ingin mengusulkan calon, silakan saja diajukan ke Mas Anies. Karena saat ini kita sebagai calon pengusung juga memiliki syarat ya. Ternyata, dan siapa tahu Pak Anies juga punya pikiran yang berbeda. Tapi semuanya bisa dikomunikasikan, semuanya bisa dinegosiasikan. Tapi kami sangat ingin sekali sebagai partai pemenang bahwa untuk wakilnya itu adalah Muhammad Sohibul Iman. Oke, kalau masih bisa dikomunikasikan dan dinegosiasikan, artinya pasangan aman ini, Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini belum harga mati begitu? Ya, kalau Pak Anies ingin mengambil perahu dari PKS, maka syaratnya adalah wakilnya dari PKS. Itu keputusan pimpinan yang tentu saja harus menjadi salah satu bargaining kami. Jadi kami berharap bahwa pemilu kali ini PKS sudah banyak mengalah pada sebelum-sebelumnya dan ini adalah momentum bagi PKS. Jadi ini adalah bagian dari proposal PKS kepada Pak Anies, tergantung Pak Anies bagaimana mekanisme yang akan dilakukan. Oke, Bang Huda, gimana nih kalau persyaratan dan ketentuan berlakunya seperti yang disampaikan oleh Bang Muhammad Iqbal, seperti apa respon PKB? Ya, Bang Saiful Huda, kita masih belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di mute. Oke, sorry. Ya, silakan. Nggak masalah, jadi masih ada ruang untuk bisa dinegosiasikan dengan Mas Iqbal dan teman-teman PKS. Jadi masih terus berlanjut, komunikasi juga masih intensif. Oke, jadi nggak masalah ya. Oke, baik, karena tidak masalah, masih ada komunikasi yang ingin dijalin dulu antara PKB dan juga PKS, Mas Adi katanya. Jadi nanti akan seperti apa kira-kira negosiasi ini berjalan? Ya, saya kira memang cukup alot karena memang siapapun yang tertarik untuk mengusung Anies Baswedan harus kerja keras ya, minimal untuk mengamankan tiket untuk syarat mendaftarkan di Gubernur Jakarta. Karena PKS sekalipun, PKB sekalipun itu nggak cukup kalau masing-masing. Syaratnya memang siapapun yang mau usung
Anies Baswedan sebut saja misalnya PKS, wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. Misalnya dengan PKB cukup, misalnya PKS dengan Nasdem saja cukup, PKS dengan PDIP cukup. Yang menjadi ramai itu karena memang wakil Anies ini sudah seakan-akan dikunci oleh PKS. Jadi PKB, kemudian PDIP, dulu mungkin Nasdem yang sempat menyebut Anies, yang sepertinya tertarik untuk bekerja sama, berkoalisi. Ini kan soal siapa yang jadi wakil Anies. Kalau tiba-tiba PKS itu mematok wakil Anies, PKB dapat apa? PDIP kemudian apa tawarannya? Begitupun dengan Nasdem. Ini yang saya kira bahwa dalam politik tak ada deadlock. Pasti ada ruang di mana ada bergen yang saya kira akan dipertemukan. Misalnya sudah mulai muncul bahwa PKS itu identik dengan Anies. Anies itu wajahnya wajah PKS. Kalau itu yang terjadi, maka wakilnya boleh dong dari PKB, wakilnya boleh dong mungkin dari Nasdem dan PDIP. Tapi kan PKS juga punya alibi, per hari ini Anies itu nggak punya partai. Bahkan yang deklarasi Anies pertama kali justru PKB. Justru per hari ini Anies itu milik PKB. Wajar dong kemudian PKS menyorongkan wakilnya. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang partai-partai yang tertarik untuk mengusung Anies sedang membangun jembatan komunikasi politik soal bagaimana jalan keluar yang ajak. Nah, tapi belakangan memang saya membaca statement-statement PKB, PDIP ataupun Nasdem ini memang agak sedikit keras ya. Bahwa ketika proposal ditawarkan oleh PKS, Anies dan Sohibul Iman, bukan tidak mungkin ini deadlock. Kenapa deadlock? Karena PKB dan PDIP sepertinya sudah mulai membangun komunikasi main mata. Mereka mengatakan bahwa dua partai ini siap berkoalisi di Jakarta dan Jawa Timur. Sudah cukup dua partai ini sebagai syarat mendaftarkan diri calon gubernur dan calon wakil gubernur. Begitupun dengan Nasdem. Nasdem juga memberikan catatan kritis. Saya menangkap sepertinya siapapun yang tertarik dengan Anies, dukung dulu Aniesnya, wakilnya nanti dulu. Supaya ada kesempatan partai-partai yang lain ini declare dukung Anies. Dulu ketika PDIP awal-awal menyebut soal Anies, PKB ngomong declare dulu deh, baru kemudian bicara soal siapa wakilnya. Artinya apa? Kalau kemudian di awal soal wakil Anies Baswedan ini seakan-akan sudah dipatok harga mati, ini kan tidak memberikan kesempatan kepada partai yang lain untuk menawarkan proposal-proposal lanjutannya. Oleh karena itu, kalau memang 4 partai di luar Kim ini sepakat usung Anies, nanti dibicarakan soal mekanisme siapa pendamping Anies. Apakah didasarkan atas suara pileg di Jakarta? Apakah didasarkan atas misalnya elektabilitas? Soal faktor misalnya logistik? Mungkin faktor dia adalah bisa menambal kekurangan-kekurangan yang selama ini tak dimiliki oleh Anies. Nah, itu yang sepertinya ingin dibicarakan PKB, PDIP, ataupun mungkin juga Nasdem. Apakah benar itu yang ingin dibicarakan juga oleh PDIP dan juga PKB? Tadi sih Bang Huda udah senyum-senyum kayaknya pengen ikut ngobrol. Tapi kita ke Mas Aryo Seno dulu. Mas Aryo, gimana nih sejauh apa komunikasi dengan PKB melihat sikap PKS yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman? Pada dasarnya di Jakarta maupun di daerah manapun, spiritnya kita sadar betul bahwa harus terjadi yang namanya kerjasama politik. Tidak mungkin kemudian pemenangan pilkada itu dilakukan dengan satu kekuatan politik saja, meskipun di beberapa extraordinary case mungkin. Tetapi di Jakarta kan kondisi realnya harus melakukan kerjasama politik. Bahasa teman-teman kan melakukan koalisi. Sehingga kemudian ini dilakukanlah komunikasi politik secara terus-menerus dengan semua pihak. Apakah hari ini nama Mas Anies adalah nama satu-satunya di PDI Perjuangan? Saya kira sudah disampaikan berkali-kali di berbagai media bahwa ada banyak nama yang sedang hari ini kami pertimbangkan. Bahwa Mas Anies adalah gubernur incumbent sebelum dilakukan PLT dan elektabilitasnya masih sangat baik hingga hari ini, itu adalah satu fakta politik. Oleh karena itu kami hari ini menimbang dengan matang-matang secara track record ideologis, secara pemikiran, platform perjuangan dan lain sebagainya. Kalau memungkinkan ada rasionalisasi untuk mendukung Mas Anies dalam Pilgub DKJ pada perhelatan berikutnya, saya rasa sangat memungkinkan untuk kita melakukan itu. Tetapi masalah komunikasi politik ini saya rasa sedang kita lakukan dengan semua pihak. Kenapa? PDI Perjuangan punya basis atau modal elektabilitas dan kekuatan politik yang juga cukup baik di beberapa daerah di Jakarta. Katakan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, tempat-tempat yang mana ini sangat kompetitif kalau bicara tentang elektabilitas Mas Anies di dalam Pilpres maupun di dalam Pilgub sebelumnya. Di sana basis kami cukup kuat. Yang kedua, kami juga punya list nama-nama calon atau tokoh di Jakarta yang saya rasa juga punya modal elektabilitas yang cukup baik. Jadi secara partai kami tidak kosongan, hanya menawarkan kemudian rekomendasi politik atau mesin politik. Tapi nama-nama pun sebenarnya ada cukup banyak nama yang bisa kemudian dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin Jakarta yang sangat familiar
katakan dari internal ada nama, misalnya kalau dari Jakarta sendiri Mas Charles Honoris, ada juga Pak Prasetyo Edi, ada juga misalnya yang terpilih kemarin Putra Nababan atau Once. Sedangkan di tingkatan DPP misalnya mempertimbangkan banyak nama dari Pak Andika, Pak Ahok dan lain sebagainya. Yang hari ini nama-nama itu masih terus muncul di top of mind. Jadi saya rasa komunikasinya sedang dilakukan dengan semua pihak, tapi spiritnya saya rasa harus sama, bahwa di Jakarta dan di daerah manapun yang penting adalah kerjasama politik bisa dilakukan, dan itu harus dilakukan dengan melibatkan banyak sekali pihak yang hari ini terus melakukan komunikasi. Saya rasa itu prinsip di perjuangan. Kerjasama, komunikasi politik atau koalisi lah ya bahasanya, nampaknya perlu untuk dibentuk, karena kalau kita lihat dari data dan hitung-hitungannya tidak ada satupun partai yang punya golden ticket ya untuk mengajukan nama sendiri dengan partainya sendiri di Pilgub Jakarta 2024. Selengkapnya kami masih akan bahas untuk Anda pemirsa usai jeda. Ya, apakah PKS legowo Sohibul Iman tidak menjadi sekondan dari Anies? Kita akan tanyakan langsung kepada Bang Muhammad Iqbal. Bang Muhammad Iqbal, seperti apa nih? Kan tadi dibilang kayaknya kalau Anies Baswedan sebenarnya sudah cukup nih untuk bisa menjadi representasi dari PKS. Perlukah juga harga matikah, haruskah cawagupnya dari PKS juga? Ya, saya kira memang ini juga harus diluruskan ya, bahwa sejak awal bahwa Mas Anies Baswedan itu bukanlah kader PKS. Beliau pertama kali dideklarasikan oleh Nasdem ketika calon presiden, lalu PKB. Jadi kami ingin meluruskan bahwa ini bukan dua-duanya PKS, ini justru adalah satu PKS, ya, adalah presiden PKS, itu Pak Sohibul Iman. Adapun Mas Anies bisa didukung dari partai lain, termasuk dari Nasdem yang sudah ada komunikasi. Jadi saya melihat bahwa ini perlu kelegoan juga dari teman-teman PKB, Mas Huda lah ya. Karena kemarin kan wakil presidennya udah Caimin. Ya gantian lah. Ini kan kita sebagai sesama partai koalisi gitu kan, bertempo selero. Sehingga memang kita kan sama-sama enak gitu. Karena tadi karena ada alasan rasionalnya, di mana Pak Anies adalah di mana PKS ada sebagai partai pemenang pemilu. Tentu saja kami tidak hanya ingin mendukung saja, ya, karena Pak Anies bukan kader kami, kecuali Pak Anies mau masuk PKS. Saya kira itu menjadi salah satu alasan yang kuat wakilnya dari partai lain. Demikian. Oke, Bang Huda gimana nih? Yang legowo katanya PKB aja lah, jangan PKS. Gimana Bang Huda? Nggak masalah, kan ada nanti diskusinya, nggak ada masalah. Prinsipnya sekali lagi masih ada forum, masih ada meja yang bisa kita diskusi bersama. Kan juga PKB belum final juga, jadi kita masih berproses di internal dari dua nama itu. Nah setelah nanti putus dari dua nama itu, saya kira pasti kita akan komunikasi dengan teman-teman PKS, dan kebetulan juga sudah terjadwal Pak Presiden PKS akan silaturahmi dengan Caimin. Oke. Bang Huda, ini kan semua namanya masih digodok, baik yang dibawa oleh PKB, lalu juga melihat keputusan dari PKS, termasuk juga menggodok keputusan mungkin akan melenggang tanpa PKS? Ya sekali lagi ini masih cair, jadi saya kira forum malam ini termasuk, saya kira tidak perlu difinalisasi sampai di mana nanti masing-masing partai akan berlabuh. Tapi paling tidak PKB pada posisi star, kebetulan sudah ada aspirasi dari DKI Jakarta, teman-teman PKB Jakarta mendorong Mas Anies, sudah masuk di rekomendasi Despilkada DPP, dan di DPP ada satu nama yang kita simulasikan, yaitu Mbak Ida Fauzia, dan nanti akan kita putuskan secepatnya. Habis itu pasti kami akan bangun komunikasi politik termasuk dengan teman-teman PKS. Oke, baik. Kita masih tunggu ya bagaimana nanti hasil keputusannya dari PKB karena belum final. Mas Aryo, ini jangan senyum-senyum aja nih lihat negosiasi PKS sama PKB. Tapi gimana nih bacaannya? Kayaknya PKB sama PKS masih agak-agak alot nih semuanya terhadap nama Anies Baswedan. Ya, saya senyum-senyum karena saya nunggu dawuh dari Ustadz Adi Prain. Karena hari ini pertimbangan-pertimbangan dari luar juga penting sebelum kita mengambil langkah tertentu di pilkada. Jadi pada dasarnya Mbak, kalau kami ini kan selalu menyampaikan bahwa dalam mengusung nama itu tidak hanya persoalan menang kalah, bukan hanya how to win. Meskipun memang
logika umumnya adalah ya how to win. Tapi kan juga ada pertimbangan how to govern setelahnya. Itulah kenapa seringkali mungkin dirasa PDI Perjuangan ini kok anti mainstream juga ini saat kemudian mengusung nama. Contoh di Pilpres, kita tiba-tiba mengusung Pak Mahfud, gitu. Yang secara elektabilitas, secara elektoral belum pernah sebelumnya diuji di pilkada atau di perhelatan manapun di daerah secara eksekutif. Tentu yang kami harapkan di dalam situasi itu adalah kami ingin memberikan message. Dan setelah itu, setelah nanti misalnya kami mampu memenangkan, tentu ini berdasarkan platform yang sesuai dengan ideologi partai. Jadi pertimbangan variabelnya memang di kami tidak sekedar masalah menang kalah. Oleh karena itu memang kami tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa, tapi kami menghargai proses dan sikap politik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di partai lain. Dan untuk bekerja sama dengan siapapun, saya rasa di pilkada ini teriset, tidak lagi bisa terkotak-kotak seperti logika Pilpres misalnya, yang berusaha untuk dilakukan kembali di pilkada. Saya rasa semuanya masih sangat mungkin dilakukan. Meskipun kalau mengusung nama lain, di luar nama-nama yang sudah muncul sekarang, saya rasa kemungkinannya kecil. Tetapi hari ini misalnya dengan PKB pun, kami juga punya pengalaman panjang bekerja sama secara politik membangun pasangan semangka misalnya, nasionalis religius, hijau dan merah. Itu. Jadi secara historis kami punya pengalaman bersahabat dengan berbagai macam partai politik. Dan saya rasa sampai hari ini tidak ada masalah di Jakarta untuk kami nanti bekerja sama dengan siapapun. Yang pasti namanya harus klop dulu, dan itu bisa membawa kebaikan, ada message yang penting untuk disampaikan, terutama karena Jakarta adalah etalase kepemimpinan politik yang sangat penting secara nasional. Saya rasa itu. Oke, sudah ada gambaran semangka, hijau dan merah, juga ada juga nih istilahnya yang ramai PKB Partai Koncone Banteng gitu katanya ya. Tapi nanti kita kembali lagi ke Mas Aryo dan juga Bang Huda. Mas Adi gimana nih? Itu suggestionnya ditunggu loh sama PDIP. Ya kan sebenarnya sejak awal ada bangunan narasi yang ditangkap oleh publik bahwa 4 partai di luar Kim ini adalah mereka yang sebenarnya punya koneksi yang memungkinkan akan mengusung Anies dalam Pilgub Jakarta. Tinggal menegosiasikan kira-kira siapa wakilnya. Tapi melihat perkembangan politiknya belakangan ini, 4 partai non-Kim ini sepertinya punya portofolio politik masing-masing, Ken. Kalau saya melihat PDIP ada pantangannya. Asal bukan calon yang diusung Jokowi atau anaknya Jokowi, semuanya masih mungkin bisa berkoalisi. Dengan Gerindra, PDIP bisa mungkin, dengan PAN ataupun Demokrat. Kalau PKB, saya membaca rata-rata secara umum, siapa yang tertarik dengan kader PKB, memberikan tiket untuk bisa maju bersama, disitulah kemungkinan PKB akan melakukan pelabuhan politik yang sesungguhnya. Jadi wajar kalau kemudian PDIP dan PKB ini ketemu chemistry-nya, ada wakil PKB, calonnya misalnya dari PDIP, ini jadi barang. Karena koalisinya bukan hanya Jakarta, tapi juga di Jawa Timur. Kalau PKS per hari ini, sepertinya untuk Jakarta, cinta mati memang sama Anies Baswedan. Sampai nolak tawaran dari Kim kan, nggak mau jadi wakilnya Ridwan Kamil dan seterusnya. Ya itu jelas kok. Artinya apa? Ini yang kemudian dalam banyak hal mungkin PKB relatif masih cair. Kemudian PDIP relatif lebih cair asal bukan Jokowi. Tapi kalau PKS ya tiketnya hanya untuk Anies. Oleh karena itu kalau memang PKS ini hakul yakin dengan Anies Baswedan, tinggal meyakinkan satu partai yang lain untuk bisa berlabuh di Jakarta. Misalnya Nasdem. Ya PKB nggak apa-apa gitu berarti. Betul. Maksudnya. Kalau tidak salah Bang Iqbal beberapa waktu yang lalu ngomong, kalau memang PKB dan PDIP mau bikin koalisi, ya monggo nggak apa-apa. PKS dengan Nasdem sudah cukup. Saya dari tadi awal-awal langsung udah bilang ada persetujuan dari Nasdem gitu katanya PKS. Betul. Kan? Tapi ini juga sangat tergantung sebenarnya siapa yang ingin dilawan kan. Kalau dari kubu Kim itu punya nama besar, kemungkinan dia mengalahkan Anies, maka kalau ada 3 poros ini rumit untuk mengalahkan. Karena ada kecenderungan yang diusung penguasa di Jakarta ini akan dilawan oleh PKB, oleh lawan PDIP, kemudian PKS dan Nasdem. Jadi ke dalam konteks itulah bagi saya sangat tergantung nih nanti nih 4 partai di luar Kim ini soal bagaimana kesepakatan mereka itu mengusung Anies Baswedan ataupun tidak. Tapi kalau mau realistis, Anies ini per hari ini elektabilitasnya paling menjulang. Oke, Anies Baswedan malam hari ini elektabilitasnya paling menjulang, jadi rebutan nih ya partai-partai yang sedang melirik dan mempertahankan. Tapi jangan lupa juga nanti akan ada lawannya. Ada nama RK, kemudian Kaisang yang juga beredar nih dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Kira-kira hitungan koalisinya sudah cukup percaya diri kah untuk menghadapi lawan-lawannya itu? Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, kembali kita akan berbincang mengenai kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Kalau tadi kata Mas Adi, PKS nampaknya udah cinta mati nih sama Anies Baswedan. Kalau PKB gimana? Sempat cinta mati, sekarang udah mulai mau move on atau seperti apa Bang Huda? Melihat juga nanti jangan lupa loh, lawan politiknya juga sudah dipersiapkan dari kubu yang lain.
Ya kan kita bareng kemarin sama Mas Anies di Pilpres sama Caimin, jadi kita tahu sosoknya Mas Anies, dan itu termasuk yang lalu direkomendasikan oleh DPW PKB Jakarta untuk mendorong Mas Anies maju di dalam Pilgub ini. Jadi kalau soal itu saya kira ya ada jejaknya, kita bareng dengan Mas Anies, bareng dengan teman-teman PKS, Nasdem. Oke, artinya sejauh ini dari PKB juga harapan terbesarnya masih Anies Baswedan yang jadi bakal calon gubernur, tinggal nanti menyiapkan bakal calon wakil gubernurnya, begitu Bang Huda? Ya kira-kira begini, kira-kira rute awal kami sebenarnya menyangkut soal Pilkada DKI Jakarta. Rute kami awal sebenarnya kita bikin poros koalisi partai dulu. Oh, partai dulu. Karena itu ketika kami dapat rekomendasi dari teman-teman PKB DKI Jakarta, Des Pilkada DPP belum merespon untuk langsung menetapkan gitu, karena posisinya ingin menempatkan skema koalisi partai-partai itu lebih penting menurut kami. Nah, tapi karena terjeda dengan misalnya proposal sahabat kita dari PKS yang sudah mengusung menyodorkan nama Mas Anies dan Mas Sohibul Iman, ya nggak apa-apa, karena sudah begitu ya nanti kita tempatkan, kita letakkan di meja proposal dari teman-teman PKS yang nanti bisa dibahas bersama ketika koalisi partai ini sudah terbentuk. Oke, jadi proposal dari PKS-nya ditaruh dulu di meja, belum dibuka dulu karena PKB masih ingin membentuk partai koalisinya dulu. Nah, kalau sama PDIP gimana tuh? Proposalnya ada di atas proposal PKS atau gimana, Bang Huda? Kami komunikasi baik dengan teman-teman PDIP, termasuk kami mengkomunikasikan terkait dengan pilkada di Jawa Timur. Jadi semangatnya sekali lagi kita ingin Jakarta masih terjaga semangat pluralismenya, semangat menjadi kota yang merepresentasikan Indonesia Mini. Oke, baik. Mas Aryo, ini kan malam ini rebutan Anies Baswedan, tapi dari PDIP juga pasti sudah memperhitungkan dong nanti kira-kira kalau mengusung Anies Baswedan juga sebagai bakal calon gubernur, lawannya akan berhadapan dengan siapa? Ada nama RK dan juga Kaesang yang sejauh ini santer terdengar, Mas Aryo. Ya, oke, terima kasih Mbak. Intinya gini, di dalam pengalaman sejarah pilkada atau pilpres sebelum-sebelumnya, di politik ini kan tidak tentu siapa cepat dia dapat. Jadi bisa juga nama-nama itu yang awalnya muncul ABCDE, tiba-tiba mendekati akhir ke masa pendaftaran berubah. Paling dekat saja bicara pilpres, awal-awal ada nama Mas AHY, ada nama Pak Erick Thohir, ada nama Pak RK dan seterusnya. Tiba-tiba yang muncul terakhir adalah Pak Mahfud, Caimin dan Mas Gibran. Nama-nama yang di awal masa kita membahas tentang pilpres itu nama-nama yang tidak kemudian terlalu banyak mendapatkan spotlight pembahasan. Jadi saya rasa apapun itu sebelum janur kuning melengkung ya, atau janur merah, janur hijau, janur oranye, janur putih, itu semuanya masih mungkin. Dan kami sebagai partai politik saya rasa sama dengan PKS, dengan kawan-kawan PKB, kita semua punya kepentingan dan tugas konstitusional untuk menempatkan kader-kader kami yang terbaik untuk bisa duduk di jabatan-jabatan publik. Karena itulah fungsi partai politik. Itulah kenapa dalam program PDI Perjuangan kami punya sekolah partai. Kami kader, kami melakukan regenerasi, kami melakukan pembekalan dan seterusnya. Tugasnya untuk apa gunanya? Ya pada saat pilkada, pada saat pilpres, pada saat pemilu-pemilu, itu kami menempatkan kader-kader kami di posisi-posisi itu. Sehingga prioritas kami tentu saja hari ini adalah bagaimana caranya agar kader-kader yang sudah kami siapkan itu mampu untuk bertarung dengan baik, berkompetisi dengan baik di dalam pilkada. Apalagi sekali lagi Jakarta ini daerah yang super strategis. Gubernur Jakarta itu kan separuh-separuh gubernur Indonesia. Semua mata memandang, secara kepemimpinan juga sangat strategis. Dan secara politik investasi elektoralnya juga luar biasa untuk pemilu selanjutnya. Jadi saya rasa siapapun di sini pasti sangat berhitung cermat. Dan PDI Perjuangan salah satu yang memprioritaskan itu, tidak hanya persoalan
menang kalah, tidak hanya persoalan menang-menangan, tapi menghitung itu semua dengan cermat. Saya rasa itu, Mbak. Lalu nama-nama dari PDIP kira-kira akan turunnya kapan nih Mas Aryo? Karena kalau dari PKS kan namanya ini sudah wah cepat sekali nih ya, early begitu. Ada Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Dari PKB tadi Anies Baswedan, oke. Ada juga nama Ida Fauzia. Lah kalau PDIP Mas, kapan nih? Ini selalu menjadi teka-teki dan ditunggu soalnya. Ya, gaya permainan bola itu macam-macam, Mbak. Ada total football, nyerang terus dari awal gitu. Ada juga mungkin yang Sir Alex Ferguson time, Sir Fergie time. Jadi waktu injury time tiba-tiba mencetak gol. Itu bisa juga. Nah, kami sedang menimbang-nimbang mau pakai strategi yang mana. Tapi kalau bicara secara kesejarahan, seringkali nama-nama itu dimunculkan di menit-menit akhir. Dan itulah yang membuatnya semakin seru. Karena di situ barulah aspirasi rakyat, harapan masyarakat, kondisi dinamika peta politik itu bisa terbaca dengan sangat jelas. Mendekati masa pendaftaran itu baru akan sangat matang, bisa dibaca secara lengkap. Saya rasa itu. Oke, kalau PDIP maunya nomor 1 apa nomor 2 Mas Aryo? Kami disiapkan di segala situasi. Artinya kalau memungkinkan peta politiknya memberikan kami ruang di posisi pertama, tentu kami akan sangat senang untuk menjawab aspirasi masyarakat itu. Tapi kalaupun harus menjadi yang nomor 2, kami akan menjadi mitra politik yang baik pada siapapun nama yang akan kami usung sebagai calon gubernurnya. Itu nanti, Mbak. Oke, nah Bang Muhammad Iqbal melihatnya gimana nih kalau tadi dari yang disampaikan Bang Huda dan juga Mas Aryo, kira-kira PKS menilai kedua partai ini sudah cukup legowo belum sih sama keputusan dari PKS? Ya, saya kira semua masih dinamis ya. Kami sebagai partai pemenang pemilu tentu saja ingin mendapat dukungan, ya, mendapat sokongan. Karena tentu saja calon yang kita usung juga bukan kaleng-kaleng ya, tentu saja memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, mantan presiden partai. Dan itu kami coba nanti akan berkomunikasi lebih lanjut, tetapi memang hasil keputusan pimpinan kami bahwa pilihan untuk Mas Anies adalah ketika ingin diusung oleh PKS, masuk sebagai kader atau mendukung wakilnya dari PKS. Dan kami sudah menyebutkan nama, sudah mendeklarasikannya. Tentu saja nanti sepenuhnya terpulang dari Mas Anies mau mengambil keputusan seperti apa. Oke, sudah mendeklarasikan, tapi at the end of the day nanti keputusannya dari Anies Baswedan. Tapi hati-hati loh Bang Muhammad Iqbal, tadi Mas Aryo udah bilang siapa cepat belum tentu dia yang dapat. Gimana nih? Ya, saya kira kami sebagai partai politik kan punya hak ya untuk mencalonkan ya. Memiliki juga suara yang terbesar. Tentu saja kita lebih percaya diri untuk kali ini pimpinan kami Dr. Sohibul Iman untuk berlayar di Jakarta. Oke, nampaknya sudah solid, mantap sekali ini PKS Mas Adi. Ya, saya kira bagi partai politik yang tidak punya boarding pass ya, bukan hanya golden ticket untuk maju pilgub, saya kira tak ada kata harga mati. Itu harga negotiable ya bagi seorang petarung politik, termasuk di Jakarta. Kalau saya membaca rata-rata secara umum, PKS misalnya dalam 2017 itu sikap politiknya selalu berubah. Pertama, mendeklarasikan Mardhani Alisera sebagai calon gubernur. Tak lama setelah itu kemudian mencoba untuk menduetkan Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera. Tapi yang kemudian disorongkan dan mendaftarkan diri ke KPU, didukung oleh PKS itu adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jadi ini adalah contoh sebenarnya betapa memang nama-nama yang muncul sebagai bagian dari spotlight soal pilkada itu memang penentunya adalah di tikungan akhir sebenarnya. Nah, PDIP, siapa yang berani nikung gitu? Betul, PDIP ini begitu banyak sekali namanya yang saya kira sedang melakukan beauty contest ya. Ada tiba-tiba nama Pak Andika Perkasa ya. Padahal kalau mau jujur, kalau parameternya cuma hanya survei, Ahok yang mencolok. Tapi kan tentu dihitung betul kalau yang kemudian diusung oleh Ahok, ini kan barrier psikologisnya cukup banyak di Jakarta. Tidak semudah dulu pilgub yang kemudian dimenangkan ketika saat berpasangan dengan Pak Jokowi. Begitupun dengan kawan-kawan PKB, harus diakui Bu Ida itu relatif belum dibicarakan dalam kompetisi di Jakarta. Jadi dalam konteks inilah sepertinya memang partai mencoba untuk berkompromi soal bagaimana kepentingan politik mereka. Kalaupun toh tidak dapat calon gubernur, tidak dapat calon wakil gubernur, apa konsesi politiknya yang akan diberikan ke mereka? Kan itu saja pertanyaannya. Komposisi apa yang mereka tawarkan? Ini yang saya kira memang bahwa bagi saya politik itu soal untung dan rugi secara ekonomi khususnya. Saya agak berbeda dengan Seno. Seno mempertimbangkan faktor-faktor lain ya. Kalau saya sih mencoba untuk jadi politisi, kok rasa-rasanya partai ini ujungnya ingin menang apapun caranya kok. Udah itu aja judulnya. Jadi ideologi, visi misi, kualitas,
kemudian expertise itu bagi saya itu penting ya. Tapi kalau ini tidak mengantarkan pada sebuah kemenangan, rasa-rasanya itu akan di-delete. Sudah banyak Pak contohnya. Pilpres 2024 udah itu aja contohnya. Kalau bicara tentang kapasitas dan kompetensi, di situ ada profesor, ada doktor, ada mantan rektor, lulusan Amerika, bahasa Inggrisnya bagus, nggak kepilih kan. Jadi bagi saya adalah ini Pilpres yang saya kira kemudian kalau kita melihat kecenderungannya di Jakarta, tentu yang dilihat itu ujung-ujungnya adalah menang. Oleh karena itu ketika Anies bagi saya menjadi ramai diperbincangkan oleh partai-partai non-Kim, itu tentu tidak terlepas soal probability bagaimana Anies bisa mampu kembali untuk menang di Jakarta untuk yang kedua kalinya. Tapi ingat, di Jakarta itu agak ngeri ini bagi petahana. Foke maju yang kedua kalinya, dia petahana kalah. Ahok petahana maju yang kedua kalinya kalah. Saat itu juga surveinya paling menjulang. Anies diuji, apakah akan mengulang kutukan petahana itu bisa hilang atau enggak? Apakah Anies bisa melawan kutukan politik yang ada di Jakarta? Itu tantangannya. Nah, apakah ini? Oke. Foke tidak pernah maju sebagai capres, itu aja bedanya. Gimana Bang Iqbal? Tadi kita belum menangkap dari awal. Jadi bedanya Foke dan Ahok adalah dua-duanya kalah di periode kedua. Bedanya adalah dia tidak maju sebagai capres. Jadi hipotesis ini harus diuji lagi dengan majunya Anies sebagai calon gubernur. Jadi coba dipatahkan lewat kemarin maju sebagai capres, begitu ya Bang Iqbal ya? Oke, baik. Nanti kita masih akan membahas mengenai ini ya, peluang kemenangannya lah. Karena tadi Mas Adi bilang, ya sudahlah, semua partai pasti pengen menang kalau di Pilgub Jakarta. Nah, tapi potensi dan peluangnya seperti apa melihat lawan-lawan yang ada? Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, menarik memang membahas mengenai Pilgub Jakarta 2024 menjadi suatu daerah yang selalu seksi ya pemirsa untuk kemudian dilihat bagaimana kontestasi politik di dalamnya. Nah, kita ke PKS lagi nih, sedari tadi yang nampaknya begitu lantang mensupport penuh Anies Baswedan, ini termasuk ingin mematahkan kutukan petahana, tapi nampaknya kita masih ingin memperbaiki komunikasi dulu dengan Bang Muhammad Iqbal. Kita ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kalau soal kutukan petahana ini seperti apa? Cukup menjadi perhitungan juga kah dari PDIP melihat bagaimana sejarah perjalanan kontestasi di Pilgub Jakarta 2024? Karena tidak boleh juga kita menyepelekan nanti lawan-lawan politik yang lain yang ada. Ya tentu secara kesejarahan bisa ada muncul fenomena-fenomena tertentu dimanapun bisa seperti itu. Tapi panduan kami saya rasa sekali lagi tentu adalah pendekatan yang scientific approach. Oleh karena itu hari ini posisi kami sedang berada pada posisi mengkaji, menimbang. Kami melakukan simulasi-simulasi nama termasuk simulasi paslon untuk melihat mana yang punya potensi kemenangan besar. Bahwa variabel-variabel non kemenangan, misalnya variabel kompetensi dan lain sebagainya itu penting. Kami sangat sadar dan berada pada posisi memperjuangkan itu. Tapi kan bagaimanapun memang realitas politiknya muaranya ya harus menang dulu, baru bisa ngomong yang lain-lain. Sehingga simulasi itu kami lakukan, metode saintifik itu kami coba lakukan, mana nama yang punya elektabilitas yang sangat baik. Apalagi akhir-akhir ini kan peta dinamikanya juga agak berkembang. Misalnya dulu di awal-awal nama yang muncul adalah Mas Anies dan Mas Ridwan Kamil. Tapi kemudian Kang Emil dan Mas Anies. Tapi kemudian akhir-akhir ini kan ada muncul juga kemungkinan Kang RK misalnya tidak maju di Jakarta tapi maju di Jawa Barat kembali. Nah, potensi-potensi itu tentu masih berjalan sehingga terlalu dini bagi kami untuk mengambil keputusan politik sekarang. Tapi panduannya tetap adalah harus masalah saintifik. Apapun bisa terjadi. Walaupun selama ini ada kutukan petahana, bukan tidak mungkin setelah Pilpres 2024 yang lebih abrakadabra daripada pemilu-pemilu lain, saya rasa bukan tidak mungkin kutukan-kutukan semacam itu bisa berubah semua. Karena saya rasa logika tiap pilkada berbeda dengan pilkada sebelumnya. Itu Mbak, kalau dari saya. Oke, kalau dari PDIP panduannya lebih saintifik. Coba kita pengen tahu penjelasan dari yang panduannya perasaan, yang sudah cinta mati dengan Anies Baswedan, PKS. Bang Iqbal, coba dong, kita pengen tahu penjelasannya gimana sih? Ini kayaknya udah full support untuk Anies Baswedan. Nampaknya sudah yakin sekali ingin mematahkan kutukan petahana tersebut. Tapi jangan lupa loh Bang Iqbal, ini kubu lawan juga mempersiapkan betul untuk Pilgub Jakarta. Justru itu kita mengajukan Mas Anies karena memang surveinya cukup tinggi. Ibaratnya orang pernah main di Piala Dunia, main di Liga Asia, tentu saja dia akan lebih mendominasi. Saya kira tidak ada warga Jakarta yang tidak kenal Mas Anies ya, karena memang pernah menjadi gubernur incumbent, pernah nyalon sebagai calon presiden,
ini adalah modal sosial yang cukup besar. Sehingga kami memang benar-benar meyakini bahwa kalau Mas Anies dipasangkan dengan ditambah lagi PKS itu akan lebih kuat. Karena apa? Tren di PKS ketika yang maju itu adalah kader, apalagi Pak Soebul Iman mantan presiden, tentu saja kerja kelasnya akan berkali-kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat. Karena yang diperjuangkan adalah kader langsung mantan pimpinan, dan sampai sekarang masih pimpinan sebagai wakil ketua Majelis Syuro, dan itu saja bagi keuntungan juga bagi Mas Anies, karena dukungan dari kader PKS benar-benar akan lebih maksimal. Oke, Bang Iqbal, ya artinya mengajukan nama Anies Baswedan ini dasarnya lebih ke survei atau keyakinan? Juga termasuk wakilnya yang dipasangkan, ini sudah berdasarkan hasil survei kah? Atau ya sudah ini pokoknya dari PKS kadernya harus maju untuk mendampingi Anies Baswedan yang sebenarnya belum menjadi identitas PKS? Ya justru ini kan seperti yang disampaikan Pak Surya Paloh ya, bahwa Mas Anies ini ranking 1. Mungkin orang capek juga mau jadi wakilnya, kira-kira gitu kata Mas Surya Paloh ya. Dan tambah lagi tingkat kepuasan ketika beliau menjadi gubernur itu juga sangat tinggi. Jadi itu yang membuat kami semakin mantap meyakini bahwa Mas Anies plus dukungan dari wakilnya dari PKS itu akan sangat maksimal, akan luar biasa. Karena tadi lagi-lagi hipotesis ini baru berbeda dari calon-calon sebelumnya yang hanya 1 periode tapi nggak pernah calon presiden. Tapi Mas Anies 1 periode plus sebagai calon presiden tentu saja tidak bisa disamakan dengan incumbent sebelumnya yang hanya terpilih 1 kali. Kenapa? Karena dia memiliki kesempatan popularitas yang sangat besar dan tentu saja kami optimis ini akan menjadi sebuah kemenangan. Oke, baik Bang Huda, kalau tadi kita lihat ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Bang Muhammad Iqbal nih, apakah nggak lebih dulu dilihat proposalnya PKS? Siapa tahu di situ sudah ada hitung-hitungannya, negosiasinya tidak hanya di ranah nomor 1 dan 2, atau mungkin negosiasinya di ruang yang lain. Dari PKB seperti apa? Juga ingin menggunakan survei, keyakinankah? Atau seperti apa? Ya banyak variabel kan, kalau ngomongin soal potensi untuk bisa menang. Variabel pertama misalnya biasanya incumbent nggak mau hanya ada 2 poros, itu rata-rata. Incumbent rata-rata menghindari adanya 2 poros vis-a-vis ya secara langsung. Karena semakin banyak poros, incumbent biasanya akan semakin mudah untuk berpotensi untuk menang. Yang kedua adalah variabel menyangkut soal siapa yang nanti akan berkompetisi, dan itulah yang kita sebut sebenarnya kita masih cair banget. Di internal tubuh Kim sendiri sampai hari masih debatable antara hasil keputusan Kim dengan misalnya teman-teman Golkar yang kelihatannya masih belum rela untuk melepas Kang Emil maju di Jakarta karena tetap ingin didorong di Jawa Barat misalnya. Dan siapa nanti yang menjadi variabel yang selanjutnya adalah menyangkut soal siapa akan mendampingi siapa. Jadi masih banyak variabel. Nah karena itu saya kira semua hal bisa didiskusikan di meja setelah koalisi bisa dibentuk bersama. Dan tentu semua akan menghitung ketika hanya akan ada 2 poros di dalam pilkada DKI Jakarta, berarti semua partai akan menghitung siapa yang harus dimajukan untuk saling menjadi pelengkap dari calon kandidat gubernur yang akan diusung oleh masing-masing poros itu. Oke. Baik, Mas Adi, mungkin membaca proses negosiasi yang malam hari ini kita buka di Pasar Bebas ini, kalau saya bilang ini seperti apa Mas Adi? Ya panjang cerita, karena dalam politik 2 bulan misalnya menuju dalam pendaftaran Pilkada Jakarta ini adalah waktu yang saya kira apapun masih mungkin bisa terjadi. Dulu kita sering mendengar soal siapa yang akan berkompetisi, punya nama besar, punya nama hebat, tapi belum tentu juga. PDIP bahkan dalam sejarahnya ada calon yang diusung, tapi yang kemudian didaftarkan itu adalah nama orang. Itu adalah contoh-contoh di mana memang pada akhirnya soal siapa yang maju dalam Pilgub Jakarta itu keputusan elit. Siapa yang menentukan? Ketua umum partai. Kalau sudah ketua umum partai berkehendak, kemudian bertemu, mereka bikin kesepakatan, apakah yang ada nama sekarang mau maju ataupun tidak, maka disitulah kemudian keputusan akan terjadi. Ridwan Kamil misalnya, kalau semua ketum partai setuju maju di Jakarta, sekalipun Ridwan Kamil mau di Jawa Barat. Tapi
Kalau ketum-ketum partai itu tidak setuju, maka sepanjang itu juga kesepakatan politik itu akan berubah. Ini yang disebut oleh Robert Michel tentang kuasa oligarki. Ada sekelompok elit yang kemudian dia menjadi faktor determinan soal keputusan-keputusan politik strategis. Sekalipun suara bising, sekalipun suara itu berisik dari luar, tapi elit berkehendak lain, disitulah kemudian faktor kandidasi yang akan menentukan segala-galanya. Termasuk di Kim. Kalau kemudian yang meminta Ridwan Kamil maju di Jakarta itu adalah Prabowo misalnya, atau Jokowi misalnya, saya kira Ridwan Kamil sulit untuk menolak itu semua. Malam hari ini apa kabar Indonesia Malam mencoba untuk menjembatani proses negosiasi itu, tapi setelah ini silahkan dilanjutkan prosesnya. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Mas Aryo Seno, Bang Huda dan juga Bang Iqbal malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda tentunya dengan sejumlah informasi lain juga bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga Mas Adi Prayitno, sejumlah informasi penting ini masih akan kami kabarkan untuk Anda, bahkan nanti perkembangan terbaru terkait kasus seorang wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu, yang meninggal dunia bersama dengan anggota keluarganya. Semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Pemirsa, pihak Istana membantah isu adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam pencalonan di Pilkada Jakarta. Sejumlah elit partai politik juga angkat suara. Bantahan Istana dan juga jawaban partai politik merupakan tanggapan atas pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebutkan Presiden menyodorkan nama Kaesang ke sejumlah partai politik untuk diusung sebagai Cawagup Jakarta. Isu campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan di Pilkada Jakarta kembali mencuat. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyebutkan Presiden Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep untuk menjadi Cawagup Jakarta. Namun tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam Pilkada 2024. Dia mesti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaesang dan lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga membantah bahwa Kaesang ditawarkan ke partai-partai. Zulhas menegaskan bahwa Presiden Jokowi lah yang menolak tawaran partai lain untuk mengusung anaknya. Zulhas menilai justru partai lain yang menginginkan Kaesang. Saya ngomong Pak Jokowi, Pak, Kaesang boleh maju nggak? Nggak boleh. Pernah kan? Ya kan? Yang Mas Kaesang bilang itu kan Pak Zul gitu. Saya pernah tanya, Pak, gimana Pak kalau Kaesang begini-begini? Jangan Pak Zul, gimana nyuruh? Ya, orang saya tanya aja Pak Jokowi bilang jangan. Jadi nggak betul kalau nyuruh-nyuruh tuh yang ngomong siapa sih? Hingga kini, PAN masih memasukkan nama Kaesang sebagai sosok yang dipertimbangkan untuk didukung maju sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur Pilkada mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, relawan Pro Jokowi atau Projo menyatakan siap mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Projo menilai RK sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta. Relawan Pro Jokowi, Projo, siap memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, jika diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat sore. Menurut Projo, Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat memimpin Jakarta dengan peluang kemenangan yang tinggi. Bendahara Umum Projo, Panel Barus, menyatakan Projo berkeyakinan bahwa petahana selalu kalah di Pilkada Jakarta jika berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya. Projo berkomitmen untuk memenangkan Ridwan Kamil termasuk dalam pertarungan melawan Anies Baswedan.
Projo sempat berstatement akan mendukung Pak Ridwan Kamil bila Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta, terutama ya. Di Jawa Barat bukan berarti kita nggak dukung, kita dukung juga gitu. Ini memang menjadi perhatian kita, sehingga kita akan dengan cermat mengkalkulasi langkah-langkah politik kita, ya. Dan Projo berpandangan bila petahana maju di DKI, kita juga siap menghadapinya, karena dalam sejarahnya petahana selalu kalah di DKI, gitu ya. Kita punya kepercayaan diri ya untuk memenangkan calon yang kita dukung di Jakarta. Saat ini Projo masih menunggu langkah koalisi Indonesia Maju terkait dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilkada 2024. Projo menyatakan akan mendukung calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Dudi Ardians, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, jurnalis Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu tewas terbakar di kediamannya bersama ketiga anggota keluarganya, sang istri, anak dan cucunya. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, keempat korban tersebut dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum TPU Salit, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Riko Sempurna Pasaribu, jurnalis Tribrata TV bersama tiga anggota keluarganya tewas terbakar di kediaman pribadinya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis dini hari. Jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses otopsi. Usai dilakukan otopsi, keempat jenazah korban dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum TPU Salit, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proses pemakaman para korban diiringi isak tangis keluarga yang mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Keluarga berharap agar penyebab tewasnya Riko Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarga lainnya dapat segera terungkap jelas. Agar kiranya jika memang ini ada terkait ada kasus kesengajaan dibakar, agar diungkap selebar-lebarnya biar publik juga tahu. Sebelumnya diketahui rumah semi permanen milik jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu ludes terbakar pada Kamis dini hari. Jenazah Riko dan istrinya Elparida Ginting dan anak mereka Sudi Inivesti Pasaribu dan cucunya yang masih balita Loin Situngkir ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan di dalam rumah. Peristiwa kebakaran rumah dan tewasnya Riko beserta keluarganya terjadi selang beberapa hari setelah Riko meliput lokasi perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting. Dalam artikel berita yang dibuatnya, Riko menyebut ada keterlibatan oknum TNI. Namun, Kabid Humas Polda Sumatera Utara membantah adanya keterkaitan antara berita peristiwa kebakaran dan kematian jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu. Itu lain hal yang terjadi saat ini. Jadi saya sampaikan bahwa itu proses atau terjadinya kebakaran. Prosesnya sedang berlangsung, proses penyelidikan, kemudian tim laboratorium forensik juga sudah berada untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita tunggu hasilnya. Sementara itu, tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana petugas memeriksa sejumlah saksi dan mengambil sampel dari sisa kebakaran di rumah korban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan wartawan dan 3 anggota keluarganya. Dari Tanah Karo, Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru atas kasus ini, langsung saja saya akan tanyakan kepada reporter kami, Bayu Pramana Putra, yang sudah siap mengabarkan dari sana. Bayu, silakan. Baik, saat ini saya sedang berada di Polres Tanah Karo,
Dan rencananya sebentar lagi pihak kepolisian akan menggelar press conference atau rilis terkait penyebab kebakaran yang terjadi yang menewaskan ke Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Nanti dari situ kita bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi penyebab dan juga hasil dari pemeriksaan laboratorium tim forensik Polda Sumatera Utara. Begitu juga adanya menurut keterangan dari Kabiro Tribrata TV bahwasanya beberapa hari terakhir memang korban menyoroti kasus tentang perjudian dan narkoba. Namun sampai saat ini kita juga belum bisa mengetahui dan memastikan apakah memang benar adanya peristiwa kebakaran itu dibakar ataupun ada faktor-faktor penyebab kebakaran lainnya. Begitu. Bayu, sebenarnya kalau dari aparat kepolisian ini sejauh mana kemudian melakukan penelusuran? Selain melakukan olah TKP, apakah sudah mengecek sekiranya berita apa yang kemudian akhir-akhir ini sedang ditangani oleh Riko? Apakah ada ancaman dan hal lainnya? Seperti apa, Bayu? Baik, menurut keterangan pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang mengetahui tentang peristiwa kebakaran tersebut, seperti tetangga sekitar maupun orang yang sempat melihat kejadian kebakaran tersebut. Dan juga sempat adanya percobaan masyarakat untuk mencoba memadamkan api, namun karena api sudah mulai marak, masyarakat tidak berani lagi membantu memadamkannya, sehingga dan tak lama pemadam kebakaran pun langsung turun ke lokasi untuk membantu memadamkan api dari rumah tersebut. Gitu. Iya, Bayu, kalau dari pihak keluarga sebenarnya ada ancaman tidak sih beberapa hari terakhir kepada Riko dan juga keluarga? Baik, untuk keterangan sementara dari pihak keluarga, untuk korban sendiri memang sedikit tertutup mengenai permasalahan kehidupannya sehari-hari. Untuk korban sendiri jarang sekali berkomunikasi dengan pihak keluarga, apalagi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi, begitu. Baik, terima kasih Bayu Pramana Putra mengabarkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda. Di antaranya tidak kuat untuk menanjak, sebuah mobil truk bermuatan beras di Goa tiba-tiba mundur dan melindas dua pengendara motor. Sesaat lagi. Pemirsa, memasuki musim libur sekolah, komunitas off-road di Tasikmalaya, Jawa Barat mengajak para guru untuk berwisata adventure di arena off-road pasir datar di kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sengaja dilakukan selain menghargai para guru setelah berkutat dengan kegiatan sekolah, juga dijadikan momen promosi wisata alam. Komunitas off-road ini mengajak para pengajar untuk berwisata adventure di area off-road pasir datar di kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi off-road ini melintasi bekas galian pasir dan pengunjung disuguhi pemandangan alam hijau yang alami. Saking luasnya, pemirsa, hamparan pasir banyak yang menyebut area off-road ini mirip dengan wisata Gunung Bromo. Bahkan para pengajar antusias, mereka terus berteriak saat mobil off-road melintasi medan terjal, tanah yang berbatu, serta berair. Usai mengikuti kegiatan off-road dengan medan terjal, para pengunjung dibawa ke aliran sungai Curug Kahuripan yang bersumber langsung dari kaki Gunung Galunggung. Rasa lelah dan capek hilang setelah para peserta off-road bermain air di aliran yang jernih dari air terjun. Pemirsa, malam minggu Anda kemana? Biasanya kalau malam minggu seperti ini dihabiskan untuk jalan-jalan. Mari kita ke PRJ, rekan saya Hilda Ramadanti sudah siap mengabarkan kemeriahan malam hari di PRJ. Hilda, seperti apa situasi malam hari ini di sana? Ya, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Memang masih dalam rangka liburan sekolah ataupun akhir pekan ini, ternyata Pekan Raya Jakarta ini masih menjadi salah satu destinasi yang menarik para masyarakat.
Nah, untuk tadi per hari ini memang Pekan Raya Jakarta ini memang masih banyak, maksud kami masih sangat banyak pengunjung yang berdatangan ke sini. Dan tadi kami menempuh perjalanan lumayan lama, pemirsa, dikarenakan memang kondisi lalu lintas yang cukup padat. Nah, untuk saat ini kami akan coba berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung yang berada di PRJ saat ini, yaitu dengan Ibu siapa? Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam. Mbak, kalau boleh tahu kesini sama siapa aja nih, Mbak? Ramean aja sih sama mereka, sama teman-teman. Oh, kira-kira lagi ngejar diskon apa nih, Mbak? Di sini udah belanja apa aja nih, Mbak? Boleh ditunjukin nggak ke kamera? Ada beli apa aja? Segini aja sih, soalnya baru datang. Nah, ini udah jadi agenda rutin atau seperti apa nih, Mbak? Atau memang setiap tahun kesini nih, Mbak? Oh, tiap tahun sih kita kesini. Berarti setiap tahun udah pasti kesini nih, Mbak? Tiap ada apa ya? Iya, betul. Nah, kira-kira bakalan kesini lagi nggak, Mbak? Kalau misalkan tahun depan akan ada PRJ lagi, dan kira-kira bakal ngejar apa lagi nih, Mbak, nanti tahun depan? Waduh, kayaknya belum tahu sih kalau tahun depan sih. Belum tahu sih kalau tahun depan. Kesini sama keluarga berarti ya? Sama keluarga, sama teman-teman sih. Jadi dari jam berapa nih, Mbak, di sini, Mbak, di PRJ? Baru datang. Baru banget datang. Oke, terima kasih, Mbak. Semoga liburannya menyenangkan ya. Nah, begitulah pemirsa, tadi bincang-bincang saya bersama salah satu pengunjung yang ada di Pekan Raya Jakarta. Dan memang situasi terkini di Pekan Raya Jakarta masih sangat ramai. Bisa juga dilihat di belakang saya, pemirsa, bahwa memang sangat padat sekali. Banyak sekali orang-orang ataupun masyarakat yang masih mengincar diskon di Pekan Raya Jakarta hingga larut malam seperti ini. Kembali ke studio, Caca Anissa. Terima kasih Hilda Ramadanti mengabarkan langsung dari PRJ. Sekarang kita ke informasi lainnya, pemirsa ya, di mana bagi Anda para pecinta helikopter dan penerbangan bisa datang menyaksikan Heli Expo Asia 2024, yakni pameran helikopter secara langsung di Hanggar Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang digelar pada 26 Juni hingga 30 Juni mendatang. Hal ini tentunya dimanfaatkan para masyarakat maupun keluarga untuk datang langsung lebih mengenal lebih jauh maksudnya untuk pengetahuan kedirgantaraan tentang helikopter. Ya, Heli Expo Indonesia menggelar pameran Heli Expo Asia atau HEXIA yang kedua kali diadakan di Indonesia. Pengunjung disuguhkan 7 helikopter sekaligus. Pada pameran kali ini mengedukasi masyarakat serta pengunjung dalam mengenal lebih dekat kedirgantaraan khususnya helikopter. Di antara helikopter jenis Bell 505, Bell 429, Airbus AS365, atau Dolphin Tail HR3604, yakni ada heli milik Basarnas, heli polisi udara, Airbus milik TNI AU, dan 2 heli penumpang baik VVIP maupun reguler. Pengunjung bisa merasakan keseruan dunia kedirgantaraan helikopter seperti simulator helikopter. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk bermuatan beras di Goa tiba-tiba mundur dan melindas 2 pengendara motor yang berboncengan. Akibatnya 6 orang korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik kecelakaan yang terekam video amatir warga. Ya pemirsa, ini detik-detik terjadi kecelakaan antara truk pengangkut beras dan 2 pengendara motor berboncengan terekam video amatir warga di wilayah Desa Lemoa, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 motor yang tepat berada di belakang truk langsung ringsek akibat terlindas dan terseret truk. Akibat kecelakaan ini, 6 korban pengendara motor mengalami luka parah dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa kecelakaan bermula saat truk bergerak dari arah Sungguh Minasa menuju Sapaya. Namun saat berada di tanjakan, truk tiba-tiba tidak kuat menanjak hingga mundur melindas 2 pengendara motor berboncengan berada di belakangnya. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Bekasi, Jawa Barat terjatuh ke dalam saluran air terseret arus banjir saat bermain bersama teman-temannya. Pada Jumat petang, korban ditemukan tewas pada Sabtu dini hari. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka.
Dari rekaman CCTV terlihat 3 orang bocah termasuk korban bernama Azam usia 6 tahun bermain bersama teman-temannya di perumahan Jati Bening Baru, tepatnya di depan Masjid Miftahul Jannah, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saat tengah asyik main, tiba-tiba korban terjatuh ke lubang saluran air yang tidak tertutup dan terseret arus banjir. Rekan korban panik memanggil orang dewasa di sekitar. Menurut Ketua RW, korban bukanlah warga di sekitar perumahan. Tim SAR serta BPBD Kota Bekasi dibantu warga mencari korban. Korban ditemukan oleh pamannya sekitar 1,5 km dari lokasi tempat kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka dan korban dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Pemirsa, seorang kuli bangunan tewas di atas pendopo Balai Desa Lajuk, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban terpleset saat melakukan proses pemasangan atap pendopo Balai Desa. Pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti korban meninggal. Inilah video amatir yang merekam kuli bangunan bernama Sujatmiko tewas di atas genteng pendopo Balai Desa Lajuk. Tewasnya korban di atas genteng bermula saat sejumlah tukang dan kuli bangunan melakukan pemasangan genteng di pendopo Balai Desa. Korban hendak naik ke atas genteng. Tak berselang lama, beberapa tukang yang berada di sekitar area tersebut, pemirsa, kaget usai korban terpleset di atas genteng tersebut. Ya, korban diduga terpleset hingga mengakibatkan meninggal dunia di atas genteng. Ya, pihak kepolisian kemudian memanggil tim damkar untuk melakukan evakuasi kepada korban yang saat itu masih berada di atas genteng. Proses evakuasi memakan waktu 1,5 jam. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsono untuk dilakukan visum. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti meninggalnya korban di atas genteng. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 kali 24 jam, aparat reserse kriminal Polsek Johar Baru berhasil amankan pasangan suami istri terduga pelaku penculikan terhadap Kaisar Melviano Alvaro, balita usia 4 tahun di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, berhasil diamankan aparat reskrim Polsek Johar Baru, pemirsa. Wanita berinisial D, terduga pelaku penculikan terhadap Kaisar Melviano Alvaro, langsung dibawa ke lokasi penculikan di Jalan Rawat Tengah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Wanita tersebut ternyata adalah ibu kandung korban yang telah 3 tahun bercerai dengan suaminya. Tak mampu menahan derai air mata saat menceritakan cara dirinya membawa korban dari lokasi menggunakan sepeda motor bersama suami barunya. Di hadapan petugas, ia mengaku sejak lama memendam kerinduan yang mendalam dan sengaja membawa kabur tanpa memberikan kabar kepada mantan suaminya karena berdalih kerap tidak mendapat izin untuk bertemu. Rencananya Kaisar akan diajak tinggal dan dirawat olehnya bersama suami barunya. Terbongkarnya kasus dugaan penculikan setelah memeriksa plat nomor kendaraan yang digunakan bersama suaminya. Keduanya berhasil diamankan di sebuah rumah di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kini pelaku dan juga suami barunya tengah menjalani perawatan intensif di ruang penyidik. Kasus dugaan penculikan terjadi pada Kamis siang kemarin saat korban tengah bermain di depan rumah kerabatnya. Korban dibawa kabur ibu kandung dan suami barunya dengan mengendarai sepeda motor. Pemirsa, untuk memuluskan niat jahatnya memasukkan korban menjadi anggota polisi, Agus menyamar sebagai salah satu anggota BRIMOB yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepak terjang Agus Herianto berhasil dibongkar oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan setelah pelaku menyamar sebagai polisi gadungan dari Satuan BRIMOB yang bertugas di KPK dengan alasan banyak relasi dan kenalan. Dengan berbodal pangkat kompol, pelaku berhasil memperdaya korban menjadi anggota polisi atau masuk menjadi anggota polisi dengan kerugian ratusan juta rupiah. Namun korban
ternyata tidak menjadi polisi. Menurut pengakuan pelaku sendiri, ia menjadi polisi gadungan sejak 2021. Keterangan Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar, uang yang didapat dari pelaku korban ini sebesar 450 juta dengan cara pembayaran 6 kali transfer dengan 1 kali cash. Dan uangnya digunakan untuk usaha ilegal pengeboran minyak mentah serta untuk keperluan sehari-hari. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini, Ken. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, sesaat lagi program Kabar Utama akan hadir untuk Anda bersama dengan Tisa Noveni. Saya Ken Anu. Saya Caca Anissa. Selamat malam. Sampai jumpa.